One, two, three, four. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Praise your name, Jesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Amin. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Shalom. Pada waktu Allah menciptakan manusia, caranya Tuhan menciptakan, caranya Tuhan membentuk manusia itu berbeda dengan caranya Tuhan menciptakan makhluk lain, binatang-binatang ataupun juga alam semesta. Ada sentuhan tangan Sang Pencipta, ada hembusan nafas dari Sang Pencipta, sehingga kondisi manusia atau keadaan manusia itu berbeda jauh dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, manusia diberikan kemampuan untuk mempunyai hikmat dan menganalisa, bahkan mengambil keputusan.
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Leo Immanuel dari Gereja Oikos Jakarta. Bagaimana memaknai hidup ini secara positif. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian pada hari ini. Dan biarlah sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari ini, hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara kepada setiap kami Tuhan, berbicara kepada setiap telinga yang saat ini mendengar. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, untuk kami menyongsong hari-hari esok dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat gereja Oikos Online sekalian, apa kabarnya? Pasti antusias, dan memang harus antusias saudara-saudara. Karena antusiasme itu membuat hidup kita jadi semangat, kita jadi berani menjalani hidup, kita jadi berapi-api dalam menjalani hidup. Kata antusias berasal dari bahasa Inggrisnya enthusiast. Kata enthusiast berasal dari bahasa Yunani entheos. En dan theos artinya di dalam Tuhan, en di dalam, theos itu Tuhan, berarti di dalam Tuhan. Nah, kita mengartikan secara sederhana bahwa antusias adalah orang yang ada di dalam Tuhan. Nah, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, membuat kita menjadi berapi-api. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bila roh kita menyala-nyala, kita menjalani hidup ini, menjadi kepala keluarga, menjadi istri, menjadi anak, menjadi warga negara dengan lebih semangat lagi. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dikatakan begini: berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan menciptakan kita manusia berbeda dengan binatang, saudara-saudara. Ya, ketika Tuhan menciptakan binatang, dikatakan dalam bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Bahasa kata kerja yang dipakai itu kata bara, yang artinya memang kata kerja hanya boleh dipergunakan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, kata kerja digunakan berbeda dengan bara. Kata kerja ini mengandung makna bahwa ada sebuah tindakan kreatif yang Allah lakukan, yaitu mungkin kalau kita bayangkan, saudara-saudara, dia mengambil tanah, lalu Tuhan membentuk kita dengan tangannya. Dia menenun kita, saudara-saudara ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan binatang, tumbuhan dan juga bumi ini, dia hanya berfirman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bukan cuma bicara, mengeluarkan firman kehidupan, tetapi Tuhan juga menggerakkan tangannya, saudara-saudara. Dia memakai tangannya untuk menggerakkan, untuk membentuk sesuatu dan jadilah kita. Ya, dan kemudian saudara-saudara, itu akibatnya salah satunya adalah bahwa kita diciptakan berbeda dari binatang, saudara-saudara. Kita lebih tinggi dari binatang dengan cara bagaimana Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Nah, kata itu tidak digunakan kepada binatang. Contohnya nggak ada ayat, saudara-saudara, ketika Tuhan mau menciptakan binatang, dia berkata, marilah kita menjadikan binatang menurut gambar dan rupa kita, menurut peta dan teladan kita. Nggak ada, saudara. Demikian pula ketika Tuhan menciptakan tanaman, ya, Tuhan tidak pernah ada ayatnya berkata bahwa Tuhan menciptakan tanaman seturut dan segambar dia. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, ada ayat yang berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita, menurut gambar kita. Nah, dari hal itu, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada manusia itu yang namanya akal budi, pikiran, saudara-saudara. Pikiran, sehingga kita itu menjadi makhluk yang lebih tinggi dari binatang. Kita lebih cerdas dari binatang, saudara-saudara. Ya, lebih cerdas daripada binatang. Nah,
Ketika Tuhan menciptakan manusia lebih cerdas dari binatang dengan akal budi yang luar biasa, dengan kepandaian untuk bisa berinovasi, saudara-saudara. Kenapa? Karena dikatakan bahwa manusia harus berkuasa atas binatang, atas tumbuh-tumbuhan ini. Nah, kata berkuasa di situ bukanlah sebagai seorang lalim yang menguasai alam sedemikian rupa dengan gila-gilaan dia mengeksploitasi alam, bukan, saudara-saudara. Tapi lebih kepada seorang pengurus yang memelihara, saudara-saudara ya. Nah, untuk itu Tuhan memerlukan satu makhluk yang lebih cerdas dari apa yang harus dipimpin dan dipeliharanya. Jadilah kita. Kita diciptakan dengan akal budi yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Tuhan memberikan kepada kita kepintaran yang tidak ada pada binatang, saudara-saudara. Nah, dengan akal budi ini, saudara-saudara, kita bisa menangkap data yang masuk. Data itu informasi yang masuk ke dalam pikiran kita mengolahnya, saudara-saudara. Kita mengolahnya, lalu kemudian kita mengambil keputusan, belok kiri, belok kanan, maju atau mundur, istirahat, terbang, atau jalan darat. Itu semua berdasarkan data yang masuk di akal budi kita, diolah di akal budi kita, saudara-saudara. Informasi itu diolah di akal budi kita. Nah, binatang tidak punya kemampuan sampai sejauh itu, saudara. Tapi kita punya kemampuan seperti itu karena apa? Karena akal budi yang Tuhan berikan. Nah, akibat daripada akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, kemudian secara otomatis manusia memiliki yang namanya free will. Memiliki yang namanya kehendak bebas, saudara-saudara. Jadi gini, dari data yang masuk pikiran kita, contoh sederhana lah, data itu lapar, saudara-saudara ya, data itu lapar. Oke, masuk dari pikiran kita, lapar nih, diolah, saudara-saudara, berarti keputusannya harus makan. Nah, kita mau makan apa? Makan bakmi atau spaghetti? Makan pizza atau kita makan hamburger atau bakso aja, saudara-saudara, atau kita makan nasi dengan sayur-sayuran. Nah, data itu diolah, saudara-saudara, yang kemudian akhirnya mengambil sebuah konsekuensi dari data yang diolah itu, menciptakan sebuah keputusan dan kemudian tindakan. Nah, tindakan itulah free will kita. Kita mau makan apa, saudara-saudara? Tidak ditentukan, terserah kita mau makan apa, saudara-saudara. Terserah kita mau pergi ke Bali kah? Atau kita mau pergi ke Australia kah? Atau pergi kemana? Perginya naik apa? Jalan darat kah? Atau naik pesawat kah? Semua itu kehendak bebas manusia dalam diri kita. Nah, kehendak bebas inilah yang membedakan manusia dengan binatang, saudara-saudara. Kenapa? Karena kehendak bebas ini memerlukan yang namanya akal budi untuk berpikir, mengolah data, dan kemudian dari data yang masuk itu, saudara-saudara, kita mengambil yang namanya keputusan. Ya, saudara-saudara, jadi menurut saya ini adalah hal terbesar yang Tuhan berikan ketika Dia menciptakan manusia, saudara-saudara. Yaitu apa? Kita memiliki yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas ini lahir dari akal budi kita yang membedakan kita berbeda daripada binatang, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saya percaya juga karena kehendak bebas yang termasuk dalamnya adalah akal budi, ada hal terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Maka saya percaya persembahan terbesar yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah menaklukkan akal budi kita di bawah kehendak Tuhan. Contoh Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika beliau berdoa dengan bercucuran darah, Tuhan Yesus berkata, "Bapa, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Apa sebenarnya Tuhan Yesus lakukan di sini? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia sedang menaklukkan kehendak bebasnya. Dia bisa melarikan diri, Dia bisa menolak untuk disalibkan. Tapi kemudian Dia berkata, "Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu." Dia menaklukkan kehendak bebasnya. Dia mau menjadi pelaku firman. Dan ini adalah sebuah bakti terbaik yang manusia bisa berikan kepada Tuhan ketika dia menaklukkan kehendak bebasnya di bawah kehendak Tuhan. Terutama ketika kehendak Tuhan dan kehendak bebas kita saling bertentangan. Tuhan, sebenarnya saya mau pergi, tapi karena Tuhan yang larang, saya bertahan. Saya tahu tempat ini penuh tantangan, tempat ini penuh dengan pergumulan, tempat ini tidak mudah, tapi karena Tuhan yang minta, saya bertahan di sini. Meskipun di luar sana ada tawaran yang lebih menarik, tapi karena Tuhan yang suruh saya di sini, saya akan taat di sini. Saudara-saudara, seperti murid-murid, mereka cari ikan semalam-malaman, mereka nggak dapat, saudara-saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Coba tebarkan jalamu ke sebelah kiri." Lalu si Petrus bilang, "Tuhan, udah semalam-malaman kami di sini nggak dapat ikan. Tapi karena Engkau yang suruh kami lakukan." Waktu mereka lakukan, mereka taat dan mereka dapat ikan banyak sekali, saudara-saudara. Apa yang mereka lakukan, saudara? Sebenarnya mereka tuh nelayan, saudara-saudara. Tuhan Yesus tuh tukang kayu. Tuhan bisa bikin perahu, tapi bagaimana mengendalikan perahu dan bagaimana mendapatkan ikan, itu bagiannya mereka, nelayan, saudara-saudara. Tapi ketika sang tukang kayu berkata kepada nelayan, "Tebarkan jalamu," mereka taat.
Mereka menaklukkan segala kepintaran mereka. Mereka menaklukkan hitung-hitungan logis mereka, hitung-hitungan matematis mereka yang mungkin menguntungkan, mungkin sudah segala macam. Mereka taklukkan di bawah kehendak Tuhan. Mereka memilih percaya dan akhirnya mereka diberkati. Itulah persembahan terbaik manusia, yaitu mempersembahkan kehendak bebasnya. Jadi saudara-saudara, kehendak bebas ini bukanlah license to sin, saudara-saudara. License to do everything that you want. Bukanlah izin berbuat dosa ataupun bebas melakukan semuanya yang kamu suka. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, wahai anak muda, lakukan semua keinginanmu. Lakukan aja semua keinginanmu, nggak apa-apa. Tapi kemudian firman Tuhan juga berkata, tapi ketahuilah bahwa dari semuanya ini Tuhan akan membawa kamu ke pengadilan. Artinya saudara-saudara, kehendak bebas kita akan diadili nanti di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Makanya mempersembahkan kehendak bebas kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, kehendak bebas ini Bapak Ibu, akal budi ini juga memberikan kepada manusia satu hal, saudara-saudara, yang membuat manusia itu melebihi binatang, saudara-saudara. Yaitu apa? Kemampuan untuk berbahasa. Nah, binatang itu tidak bisa berbahasa, dia mengeluarkan bunyi. Nah, apa itu bahasa, Bapak Ibu? Bahasa itu dari yang saya tahu, saudara-saudara, adalah begini. Bahasa itu bunyi yang mengandung makna. Nah, itu dia. Apa itu bahasa? Bahasa adalah bunyi yang mengandung makna. Jadi ada bunyi-bunyian yang bermakna. Contoh, Anda mendengar saya saat ini. Apa yang Anda dengar? Anda mendengar bunyi yang keluar dari mulut saya, dan bunyi tersebut bukan bunyi sembarang bunyi, tapi bunyi yang mengandung makna, mengandung arti yang Anda bisa mengerti. Dan itulah yang namanya bahasa. Binatang hanya bisa berbunyi, saudara-saudara. Burung hanya bisa berbunyi, anjing hanya bisa menggonggong. Mungkin saya nggak tahu juga, tapi mungkin mereka bisa berbahasa, tetapi tentu tidak sekompleks manusia, saudara-saudara ya. Nah, manusia punya pita suara sehingga dia bisa mengeluarkan bunyi-bunyi yang penuh makna yang kita bisa mengerti, saudara-saudara. Itulah bahasa. Itulah bahasa. Mungkin orang Inggris dengan orang Indonesia berbeda ngomongnya, tetapi bisa diterjemahkan, saudara-saudara, karena kata-kata dalam bahasa Inggris ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya, itulah bahasa. Nah, binatang tidak punya kemampuan berbahasa, tapi manusia memiliki kemampuan berbahasa. Nah, ini semua saudara-saudara kembali kepada akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, inteligensia yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak beliau berikan kepada binatang. Saudara-saudara, bahasa ini, saudara-saudara, membuat manusia bisa bahkan mengarang lagu. Dengar ini ya, saudara-saudara ya. Binatang bisa berbunyi, tapi binatang tidak bisa menciptakan musik. Manusia bisa menciptakan musik, manusia bisa menciptakan syair, saudara-saudara. Ya, nah, binatang, burung tertentu bisa berbunyi sangat indah, saudara-saudara, luar biasa. Sangat indah, luar biasa. Binatang bisa berbunyi, tapi binatang tidak bisa menciptakan musik. Tentunya simfoni nomor 5 tidak diciptakan oleh binatang, tapi diciptakan oleh manusia yang luar biasa, musisi yang luar biasa, yang diciptakan ratusan tahun yang lalu, tapi kemudian masih digemari sampai hari ini, saudara-saudara. Sampai hari ini lagu-lagu tersebut diciptakan, bahkan masih dimainkan musiknya. Di seluruh dunia kita kenal sebagai musik klasik, saudara, juga syair-syair lagu yang begitu mendayu-dayu, kadang-kadang membuat kita berpikir, kadang-kadang menyentuh hati kita, menyentuh emosi kita. Itu bukan binatang yang menulis, karena binatang tidak bisa merangkai kata demikian. Itu manusia yang menulis, saudara-saudara. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan memberikan akal budi kepada manusia, tapi tidak kepada binatang. Nah, kemudian Bapak Ibu, manusia juga bisa bikin tulisan, baik itu puisi kah atau drama kah. Contoh, saudara-saudara, contoh satu kata yang bergema sudah ratusan tahun, ya. Kata itu berkata gini, what is a name? Apakah arti sebuah nama? Bukankah bunga mawar tetap berwarna merah berbau harum meskipun dinamakan yang berbeda? William Shakespeare menulis itu, saudara-saudara, dan itu bergema sampai ratusan tahun sampai hari ini. Bahkan di dalam judulnya yang lain yang ditulis Macbeth ada satu kata-kata yang terkenal yang bernama to be or not to be. Kata-kata itu bahkan dipelajari di dalam kuliah-kuliah sastra sebagai sebuah pelajaran wajib bagaimana menggali pemikiran dari William Shakespeare ketika menulis drama demikian. Nah, kemampuan itu hanya ada pada manusia, tidak pada binatang, saudara-saudara, ya.
J.K. Rowling menulis Harry Potter yang terkenal di seluruh dunia juga karena apa? Karena punya kemampuan untuk berbahasa. Nah, saudara-saudara, ada satu kemampuan lain yang manusia miliki yang tertuang biasanya melalui perkataan dia, bahasa tadi yang punya bunyi dan makna, melalui lagu maupun melalui tulisan, lisan maupun tulisan, saudara-saudara, yaitu namanya kemampuan pemaknaan. Manusia bisa memberikan pemaknaan kepada hidupnya, kepada segala sesuatu. Meaning, saudara-saudara, meaning, pemaknaan. Nah, saya sampai pada poin saya, saudara-saudara, bahwa kita diberikan kepada Tuhan ini sebuah kemampuan untuk memaknai segala sesuatu. Nah, informasi data yang tadi di awal khotbah saya sebutkan masuk ke dalam pikiran kita, ya saudara, masuk dalam pikiran kita biasanya melalui indera, kelima indera yang ada pada kita, indera perasa, pengecap, dengar maupun lihat. Biasanya melalui apa yang kita dengar, kita lihat maupun kita rasakan, data itu masuk, baik itu negatif maupun positif, terutama yang negatif, saudara-saudara, karena yang negatif biasanya paling meninggalkan kesan paling dalam, yang paling gak enak, yang biasanya tidak bisa dilupakan sampai seumur hidup, saudara-saudara. Dan dengan demikian kita memberikan sebuah pemaknaan, baik pemaknaan negatif maupun pemaknaan yang positif. Begini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat online yang terkasih, gereja Oikos online yang terkasih, saudara, kita tinggal di dalam dunia sudah terkorup oleh dosa. Tidak ada keadilan di dunia ini, saudara-saudara, ya, atau keadilan yang sempurna itu nggak ada, saudara-saudara, ya, nggak ada. Bahkan ada sebuah kalimat berkata gini, and justice for all, maka keadilan itu untuk semua orang. Itu hanya kadang-kadang seringkali menjadi slogan kosong, saudara-saudara, karena ternyata keadilan tidak buat semua orang. Seringkali keadilan hanya bagi mereka yang mampu membelinya, yang mampu membayarnya, saudara-saudara. Jadi kita tinggal di dunia ini, di dunia tidak sempurna ini, dengan segala pengaruh-pengaruh negatif paling sering menimpa kita, saudara-saudara. Apakah kita dilukai, kita terluka, kita dihina orang, kita dipukul orang, kita disakiti orang, saudara-saudara. Ya, bahkan saya katakan bahwa bad things do really happen to good people without any reason. Hal-hal buruk itu terjadi loh, saudara, sama orang-orang baik, bahkan kadang-kadang nggak ada tanpa alasan yang kita nggak tahu alasannya apa sebetulnya, karena Tuhan belum beritahu kita alasannya apa, kenapa itu terjadi, saudara-saudara. Dan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap kali selalu memberikan sebuah kesan, dan kita memaknai hal yang negatif dengan cara yang negatif, pemaknaan negatif, saudara-saudara. Ya kan, ada orang baik-baik menikah dengan wanita baik-baik, menikah dengan pria baik-baik, bisa cerai, saudara-saudara. Ada istri baik-baik, dia berdoa buat calon suaminya, dia menikah dengan seorang pria, ternyata prianya selingkuh, padahal istrinya cantik loh, saudara-saudara. Tapi kok bisa ya suaminya meninggalkan wanita yang cantik ini ya, gitu, saudara-saudara. Sudah punya anak lagi, dia tega meninggalkan anak-anaknya. Saya juga nggak ngerti. Malah sebaliknya, ya, pria baik-baik menikah dengan perempuan akhirnya minta cerai, saudara-saudara. Ada begitu banyak hal yang membuat kita terluka. Ada hal membuat kita jadi minder, saudara-saudara. Buat kita jadi minder. Nah, sebenarnya ketika hal itu terjadi, pemaknaan yang kita berikan kepada semua sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, termasuk hal-hal yang negatif, saudara-saudara, itu pemaknaan itu akan menjadi sebuah kepercayaan, menjadi belief system dalam diri kita. Dan ketika rangsangan datang, kita akan bertindak sesuai dengan pemaknaan yang kita berikan kepada segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya sebut sebagai nama hot button. Ada orang-orang, saudara-saudara, yang paling gak suka ketika berat badannya itu ditanyakan oleh orang. Ya, saudara-saudara, ya, karena dia punya kepahitan atau rasa minder terhadap berat badan yang mungkin kurang ideal, saudara-saudara. Ya, ada kadang-kadang orang tanya berat badan itu bukan maksud ngeledek sebetulnya, tapi ada orang-orang yang memuji sebetulnya. Dia pengen bertanya, sekarang kamu agak gemuk ya, dengan maksud positif sebetulnya, bahwa dia sekarang kayaknya lebih happy, lebih sukses karena berat badannya agak sedikit, tubuhnya agak sedikit berisi gitu, lebih cantik kelihatannya. Cuman karena hot buttonnya di berat badan itu, tiba-tiba dia tersinggung, saudara-saudara. Tiba-tiba dia merasa nggak nyaman dengan hidupnya. Tiba-tiba dia merasa gelisah dengan hidupnya. Tiba-tiba dia merasa harus do something. Dia sudah sebenarnya kurus, dia pengen tambah kurus lagi seperti tengkorak nantinya, saudara-saudara. Kenapa? Karena hot buttonnya di situ. Jangan pernah sebut berat badan sama dia, saudara-saudara. Karena itu hot buttonnya dia gitu, saudara. Kenapa? Karena dia memberikan pemaknaan terhadap berat badan, pemaknaan terhadap tubuhnya dia secara negatif. Ada orang yang hot buttonnya di hal yang lain, saudara-saudara. Mungkin hot buttonnya uang, ya.
dia paling gak tahan melihat uang, saudara-saudara. Pasti dia akan korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mungkin pernah miskin, dia pernah dihina ketika miskin, dan dia memberikan pemaknaan yang salah terhadap hal itu. Dia bilang, supaya saya tidak dihina, saya harus kaya raya, saya harus kumpulkan uang yang begitu banyak, sehingga keberhargaan dirinya dia diletakkan atas uang, saudara-saudara. Banyak uang, saya berharga. Tidak punya uang, saya tidak berharga. Padahal orang dilihat bukan seperti itu, karena banyak orang juga dicibir karena punya uang, tapi punya kelakuan jeblok. Nah, pemaknaan yang salah akan mengakibatkan punya false belief yang salah. False belief yang salah akan mengakibatkan kita punya perilaku yang salah, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus belajar memaknai hidup secara positif. Bahkan terutama ketika waktu-waktu kita mengalami kehidupan yang tidak baik, saudara-saudara. Contoh ya, saya sebut saudara-saudara, saya ini SMA itu lolos, bukan lulus, saudara-saudara. Saya enggan belajar karena tidak punya motivasi belajar. Mengapa demikian? Karena kakak saya yang kami lahir dari keluarga miskin. Kakak saya pertama jadi salesman, kakak saya yang kedua jadi salesman, kakak saya ketiga jadi salesman. Saya jadi apa? Saya pasti jadi salesman juga, saudara-saudara. Ya, jadi salesman juga. Nggak mungkin saya cita-cita jadi dokter atau jadi insinyur, saudara-saudara. Jadi pemaknaan yang salah itu mengakibatkan saya malas belajar. Buat apa belajar? Saya akan jadi salesman juga, ya kan? Ya udahlah, ketularan orang bodoh. Buat apa pintar-pintar gitu, saudara? Berusaha pun nggak mungkin pintar juga. Betapa salahnya saya, karena pemaknaan yang salah akibatnya saya punya attitude yang salah terhadap sekolah dan terhadap belajar, saudara. Ya, karena akhirnya saya beneran jadi salesman. Berhati-hati dengan apa yang kamu imani, ya kamu percaya, karena kamu akan menjadi seperti yang kamu percayai, saudara-saudara. Dan benar saya nggak bisa kuliah, sampai akhirnya Tuhan panggil sekolah Alkitab, dan saya belajar dan saya menemukan, ternyata saya nggak bodoh-bodoh amat ya. Disitulah breakthrough saya terjadi, dan saya menyesali setiap hari di mana saya tidak bekerja keras untuk belajar, memperbaiki diri, saudara-saudara. Dan sekarang saya bisa sekolah, bisa lulus S1, lulus S2, bukan lolos lagi, tapi ini beneran lulus S2, saya bisa jadi dosen, saudara-saudara. Ya, semua karena apa? Karena pemaknaan yang salah yang akhirnya Tuhan reformasi memiliki pemaknaan yang positif. Nah, saudara-saudara, mungkin kalau kita lihat lagi dalam Alkitab, saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, di ayat yang ke-7 mulai, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, apa yang Anda lihat di sini adalah Paulus mulai memaknai ulang hidupnya dia. Dahulu sebagai ahli Taurat yang terpandang, tokoh muda yang terpandang, saudara-saudara, bagi dia itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia dijumpai Tuhan, lalu dia memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap hidupnya, terhadap pencapaian dia. Sekarang dia tahu bahwa yang dulu itu serupanya sampah dibandingkan dengan Kristus, dengan pengenalan akan Tuhan. Itu sampah dibandingkan pengenalan akan Tuhan. Maksudnya apa itu, saudara-saudara? Paulus memberikan sebuah pemaknaan baru terhadap hidupnya dia, saudara-saudara, sehingga apa yang dulu mungkin merupakan kebanggaan jadi rasa malu sekarang. Nah, kalau kita maknai ulang hidup kita yang mungkin dahulu merupakan aib dan rasa malu, kita maknai secara positif, saudara-saudara. Kita bisa ambil pelajaran dari situ untuk kita bisa memberkati diri kita dan memberkati orang lain. Sehingga waktu kita mengadakan ziarah balik dalam hidup kita, kita menelaah balik hidup kita akan melihat bahwa yang dahulu itu kita anggap malu, sekarang menjadi sebuah kebanggaan. Maksudnya gini, dari hidup yang aib itu kita bisa belajar tentang kehidupan, dan kehidupan itu bisa memberkati orang lain. Saudara, saya bukan contoh yang baik dalam hal sekolah. Yang tadi saya bilang, saya malas-malasan belajar dan nilai saya jelek semua. Tapi kemudian saya bisa mengajar banyak anak-anak muda untuk tidak menjadikan saya sebagai contoh. Saya beritahu kepada mereka betapa menyesalnya saya dahulu tidak mempercayai Tuhan, betapa bodohnya saya meletakkan iman saya di kantong bapak saya.
yang terbatas. Harusnya saya letakkan iman saya di kantong Bapa Surgawi yang tanpa batas. Dia bisa membawa saya ke tempat-tempat yang saya nggak pernah pikir, menduduki jabatan-jabatan yang saya nggak pernah duga, bahkan memasuki pintu-pintu yang saya nggak berani bayangkan saudara-saudara sebelumnya. Harusnya saya beriman kepada Tuhan. Nah, pemaknaan baru kita berikan. Saudara-saudara, firman Tuhan membantu kita untuk memaknai ulang hidup kita ini, saudara. Contoh di dalam Yohanes pasal ke-8 tentang seorang berdosa perempuan yang kedapatan berdosa, saudara-saudara. Semua orang timpuki dia sama batu, saudara. Bahkan seorang pelacur pun tidak mau dihakimi di depan orang banyak lalu diteriakin, "Pelacur kamu!" Nggak mau, saudara-saudara. Ya kan, tuh aib buat dia. Mungkin sudah jadi rahasia umum, tapi tetap dia nggak mau dibegitukan. Nah, hari itu harga dirinya hancur, saudara-saudara. Kenapa? Semua orang gerebek dia. Dan uniknya, digerebek atau dia berzina, saudara-saudara, laki-lakinya nggak ada, cuma dia sendiri. Ya, saudara-saudara, kesimpulan saya cuma 2 hari itu tentang hal itu. Kalau nggak dia bunuh diri, dia akan kabur dari kota itu, mencoba menutupi masa lalunya. Tetapi bagaimana mungkin dia menutupi masa lalunya dari kejaran orang, sementara masalah aib itu ada di sini. Kemanapun dia pergi, maka aib itu akan mengikuti dia. Dia akan memaknai hidupnya sebagai orang najis, orang berzina yang sudah dihakimi oleh begitu banyak masyarakat. Tapi puji Tuhan, dia datang sama Tuhan Yesus. Dan terakhir kita tahu ceritanya, orang-orang meninggalkan dia. Dan Tuhan berkata, "Kemana orang-orang?" "Pergi Tuhan." Lalu Tuhan bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudara, perempuan itu bangkit, dan dia sekarang memiliki sebuah pemaknaan hidup yang luar biasa, bahwa dia bukan lagi orang berdosa. Tuhan mengampuni dia. Juga perempuan yang punya perempuan di tepi sungai, sumur di Samaria, saudara-saudara, yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, yang punya 5 suami. Dia bisa lari ke sebuah ke kotanya dan bikin revival. Orang-orang kota datang lalu minta untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Kenapa perempuan ini bisa seperti itu, saudara-saudara? Karena dia mempunyai pemaknaan yang baru. Ingat tadi, bagaimana kita memaknai hidup kita akan menjadi belief system dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan itu akan menjadi sebuah gaya hidupnya kita. Kalau kita memaknai hidup kita secara positif, terutama yang negatif, saudara-saudara, kita berhasil memaknai secara positif dengan tentunya bantuan firman, perenungan firman, dan juga Roh Kudus, saudara-saudara, maka itu akan menjadi sebuah belief system dalam diri kita dan akan menjadikan hidup kita semakin positif, buat hidup kita menjadi semakin baik, bukan semakin turun dan semakin jelek, saudara-saudara. Makanya apapun kejadian buruk dalam hidup kita yang terjadi ini, maknailah secara positif, karena Tuhan tidak pernah memandang engkau dengan negatif. Tuhan tidak pernah memandang engkau dengan salah. Tuhan melihat engkau dengan positif. Maka itu, saudara-saudara, bersyukurlah Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk memaknai hidup. Maknailah secara positif siapapun kau dan apapun yang sudah engkau lakukan. Salah satu jalan pertobatan adalah jalan memaknai hidup secara positif. Bagaimana kita bisa menarik pelajaran hidup, dan kemudian pelajaran hidup itu akan memperkaya kasanah keimanan kita, kasanah kemanusiaan kita, dan itu akan menjadi sebuah pelajaran yang paling berharga yang bisa kita tuangkan melalui bahasa lisan, tulisan, lagu pujian, dan banyak hal yang lain, saudara-saudara. Jadi yuk, maknai hidup secara positif. Salam antusias dari saya, Leo Immanuel, bagi jemaat gereja Oikos Online. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Leo Immanuel. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah berbicara di dalam hati saudara untuk melalui hari-hari saudara dengan kekuatan dari Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ada janji penyertaan Tuhan di kemudian hari untuk kami dapat menyongsong untuk menghadapi hari-hari esok dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu atau siapapun juga yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kau mau tolong untuk setiap pergumulan, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah di dalam kehidupan mereka, tekanan kehidupan. Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu, Engkau menolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa, Tuhan memberkati.